Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Kurniawan, mahasiswa Universitas Asa Indonesia, jurusan Manajemen Perhotelan Angkatan 2020. Di video kali ini saya akan mensimulasikan 12 kompetensi dari Manajemen Pemasaran 1. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi elemen pemasaran. Aston Pluit Hotel Jakarta adalah salah satu hotel bintang 4 yang ada di kota Jakarta. Tepatnya di Jalan Pluit Selatan Raya nomor 1, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Terletak di area pesisir kota Jakarta, Aston Pluit Hotel Jakarta masuk dalam kategori bisnis dan family hotel yang berada di bawah naungan Archipelago International Group. Archipelago International Group ini adalah salah satu perusahaan manajemen hotel yang mengelola beberapa brand yang saat ini sedang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Segmentasi pemasaran Aston Pluit Hotel Jakarta ini adalah para pelaku bisnis dan para wisatawan. Dua kategori tersebut merupakan pangsa pasar utamanya. Elemen selanjutnya melaksanakan komunikasi dengan efektif. Setiap sales yang ada di Aston Pluit Hotel Jakarta harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan efektif. Hal tersebut tidak hanya dilihat dari kemampuan komunikasi verbal, namun juga dilihat dari komunikasi nonverbalnya. Hal ini sangatlah penting untuk menjaga kualitas pelayanan prima untuk mewujudkan kepuasan pelanggan. Langkah selanjutnya adalah membuat kartu nama. Dan ini adalah kartu nama saya. Di bagian depan terdapat nama, jabatan, nomor telepon saya pribadi, alamat email saya, lalu website kantor dan alamat rumah saya. Dan ini bagian belakang kartu nama saya, Aston Pluit dan websitenya. Langkah selanjutnya adalah membuat business writing. Berikut ini saya tampilkan contoh bisnis writing yang sudah saya buat. Bisnis writing ini terdiri dari kop surat, alamat perusahaan, tempat dan tanggal surat ini dibuat, nomor surat, perihal surat ini dibuat yaitu mengenai surat penawaran paket meeting yang ditawarkan, lalu untuk siapa surat ini ditujukan, diawali dengan kalimat pembuka. Selanjutnya, tujuan penulisan surat yang di dalamnya membahas mengenai paket yang ditawarkan, benefit yang diterima, dan fasilitas-fasilitas yang ditawarkan. Ditutup dengan kalimat penutup dan yang terakhir tanda tangan, nama serta jabatan di perusahaan harus dituliskan, guna melengkapi kelengkapan surat penawaran tersebut. Langkah selanjutnya adalah melakukan pendekatan kepada calon pelanggan potensial. Sebagai sales marketing hotel, maka saya harus memiliki data pelanggan yang lengkap, akurat, dan relevan untuk lebih memudahkan saya melakukan penawaran dan melakukan kunjungan ke perusahaan tersebut. Di sini saya memilih PT Full Moon Jaya Abadi, PIC-nya yaitu Bapak Dava Dwadi Saputra, untuk saya lakukan penawaran melalui telepon dan nantinya akan saya kunjungi perusahaannya. PT Full Moon Jaya Abadi 0878 7477 3350. Selamat siang PT Full Moon Jaya Abadi, dengan saya Dava Dwadi, ada yang bisa saya bantu? Baik Bapak, perkenalkan nama saya Adi Kurniawan sebagai manajer marketing Hotel Aston Pluit. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh Pak, silakan. Jadi kami ingin menawarkan beberapa penawaran ke perusahaan Bapak. Kira-kira apakah Bapak bersedia untuk kami kunjungi? Baik Pak, untuk waktu kunjungannya bisa di hari Rabu setelah jam makan siang ya. Bisa langsung ketemu saya. Baik Bapak, setelah jam makan siang ya Pak? Iya benar Bapak. Oke, baik Bapak, saya konfirmasi kembali ya. Saya akan mengunjungi perusahaan Bapak di hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 jam 1 atau jam makan siang. Benar Bapak? Iya Pak, benar, saya tunggu kehadirannya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali Bapak. Sampai jumpa minggu depan. Baik Pak, terima kasih banyak. Selamat siang.
Langkah selanjutnya yaitu menyusun rencana aktivitas penjualan. Setelah kita melakukan perjanjian pertemuan dengan Bapak Dava, maka dari itu kita harus menyusun rencana jadwal aktivitas 1 minggu ke depan. Jadwal ini mengacu pada alamat-alamat dari PT-PT yang akan kita kunjungi, mulai dari yang terdekat maupun yang terjauh. Bapak Dava saya jadwalkan di hari Rabu di jam ketiga setelah PT Anugerah Samudra Biru dan PT Mega Wajah Korporindo. Dan di sini juga saya menampilkan daftar nama-nama perusahaan dan alamat-alamat perusahaan yang akan saya kunjungi. Di sini saya memilih PT Full Moon Jaya Abadi yang beralamat di Landmark Fluid Tower B9. Untuk saya lakukan penawaran dan kunjungan. Daftar nama dan alamat perusahaan tersebut bersumber dari data yang ada di Google Maps. Langkah selanjutnya adalah menyusun rencana penjualan. Sebagai sales marketing hotel, alangkah baiknya sebelum kita bertemu dengan klien, kita harus menyiapkan brosur penawaran yang nantinya akan kita tawarkan ke customer atau ke klien kita. Di sini saya menampilkan paket yang saya tawarkan dalam bentuk brosur, guna memudahkan kita untuk menarik minat konsumen terhadap apa yang kita tawarkan padanya. Tak lupa juga kita harus tahu betul produk apa yang kita tawarkan. Kita juga harus bisa menjelaskan kepada calon pelanggan potensial kita tentang fasilitas-fasilitas yang tersedia di hotel kita. Berikut ini saya rangkum fasilitas-fasilitas yang ada di Hotel Aston Fluid Jakarta. Di sini juga saya akan menampilkan beberapa tempat atau destinasi wisata yang ada di sekitar Hotel Aston Jakarta. Hal ini bertujuan agar klien yang kita kunjungi tertarik dengan produk yang kita tawarkan, serta kemudahan akses yang kita tawarkan. Jadi diharapkan nantinya klien kita menjadi tahu bahwa keberadaan Aston Fluid Hotel Jakarta ini meskipun di daerah pesisir Jakarta, namun aksesnya dapat dengan mudah ke tempat-tempat wisata dan juga jaraknya masih terjangkau jika klien kita ingin kemana-mana. Jadi klien kita nantinya tidak perlu khawatir kalau misalkan ingin membooking tempat atau mereserve tempat di hotel kami. Hotel Aston Fluid Jakarta memiliki berbagai destinasi wisata, mulai dari destinasi wisata belanja, destinasi wisata kuliner, destinasi wisata sejarah, destinasi wisata alam, dan yang terakhir destinasi wisata buatan. Destinasi wisata belanjanya meliputi pasar pinggir jalan sampai mal mewah di pinggir lautan, yakni Pasar ASMK, Petak 9, Pasar Glodok, Pasar Pagi Mangga 2, Harko Mangga 2, Mall Fluid Junction, Mall Fluid Village, Mall Emporium Fluid, dan yang terakhir Mall Bywalk Fluid. Hotel Aston Fluid juga memiliki destinasi wisata kuliner, yakni Pasar Ikan Muara Angke. Lalu ada destinasi wisata sejarah, yakni kawasan Kota Tua, Jembatan Kota Intan, Gedung bekas VOC, Stasiun Jakarta Kota, Museum Bahari, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan yang terakhir Monumen Nasional yang syarat akan sejarah. Wisata alamnya yakni kawasan Ancol, Taman Kota Waduk Fluid, Dermaga Kali Adem yang menghubungkan ke Kepulauan Seribu, Taman Wisata Alam Muara Angke, dan yang lagi viral yakni Pantai Pasir Putih, Pantai Indah Kapuk, Sirkuit Formula E, dan yang terakhir Jakarta International Stadium. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan keterampilan penjualan.
Di bagian ini saya melakukan kunjungan kerja ke tempat atau perusahaan Bapak Dava yang sebelumnya saya telah membuat janji dengannya. Di sini saya registrasi dulu di resepsionis, setelah itu saya baru diantar ke ruangan Bapak Dava. Bapak Ade Kurniawan, itu ada janji apa ya dengan Bapak Dava di ruangan ya? Saya mau melakukan penawaran tentang hotel saya. Boleh Pak, mari saya antri. Oke, boleh Pak. Kira-kira ruangan ini jauh ya Pak? Gimana sih Pak? Mungkin agak Setelah itu barulah saya bertemu dengan Bapak Dava untuk melakukan Pak Dava, penawaran. selamat siang. Disinilah Hari ini ada tamu saya Pak melaksanakan dari Hotel keterampilan Astor Fluid penjualan. Jakarta yang kemarin sudah membuat Yang nantinya janji. saya lakukan dengan melakukan presentasi di depan calon pelanggan Selamat siang, potensial Pak Dava. yang ada di perusahaan ini. Silakan duduk. Baik Pak, makasih Pak. Perkenalkan Pak Dava, nama saya Adi Kurniawan, manajer marketing Hotel Astor Fluid. Saya yang kemarin membuat janji dengan Bapak yang akan melakukan beberapa penawaran ke perusahaan Bapak. Ini kartu nama saya. Dan ini beberapa paket meeting atau paket yang akan saya tawarkan. Dan ini fasilitas yang ada di hotel kami. Boleh dilihat Bapak. Ya, baik, untuk penawaran paling saya minta untuk presentasi hari ini, apakah Bapak siap? Untuk saat ini kami siap untuk melakukan presentasi ke karyawan Bapak. Waktunya langsung setelah ini. Iya, setelah ini langsung presentasi ke kami perusahaan sebagai penawaran dengan Bapak ya. Oke, siap. Terima kasih ya Pak. Ya. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian. Siang, Pak. Terima kasih atas partisipasinya karena telah hadir di ruangan ini. Saya dari Hotel Astor Fluid ingin menawarkan tawaran paket meeting. Di hotel kami ada 2 paket meeting. Yang pertama half day, kedua full day. Yang pertama itu akan mendapatkan coffee break 1 kali, mealsnya 1 kali, LCD proyektor, portable screen, dan sound system. Tapi dia ada minimumnya itu 10 pack. Lalu ada paket yang kedua yaitu paket full day. Di sini ada coffee break dapatnya 2 kali. Lalu ada mealsnya 1 kali, selebihnya itu sama, cuma bedanya dia itu minimal 15 pack. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Cukup Pak, paling nanti kami diskusikan dulu bersama tim. Oke Bapak, silakan untuk diskusi terlebih dahulu, biar saya tunggu. Menurut saya sih Pak Dava ya. Baik Pak, hasil dari diskusi kami memutuskan untuk ambil yang paket full day. Oh, paket yang full day yang ini? Iya. Oke. Kenapa emangnya memilih paket full day? Iya, gimana Bapak? Karena menurut saya sih lebih worth it aja ya daripada half day. Kita tanggung banget karena kalau kita meeting itu butuh waktu yang lama Pak. Oke. Kira-kira batasnya jam berapa Pak untuk full day? Kalau misalkan full day itu seperti office hour Pak, dari jam 8 pagi sampai jam 17.00. Kalau kita mau sedikit waktunya 1 jam sampai jam 6 gitu atau boleh? Oh boleh, kalau misalkan Bapak ingin extend bisa konfirmasi ke saya dulu biar nanti saya bicara ke pihak terkait. Free parkir kan Mas? Oh iya, free parkir itu salah satu benefit di hotel kami. Kalau misalkan Bapak mengambil paket yang full day itu free parkir dan juga free wifi. Wih mantap. Oke. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk info lebih lanjut, Pak Dava bisa menghubungi saya, biar nanti saya konfirmasi jadwalnya atau apa keperluannya apa, nanti bisa saya siapkan. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya karena telah hadir di presentasi saya, presentasi penawaran dari hotel kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Langkah selanjutnya adalah menangani keluhan pelanggan. Selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana di hari ini? Lancar kan? Lancar. Ada beberapa keluhan aja sih, ada yang kurang. Kira-kira apa itu Pak? Biar kami evaluasi dengan tim gitu. Iya, tadi sempat ada beberapa piring numpuk ya di meja. Iya. Sama kebersihannya agak kurang ya. Oh, tulisannya Iya, dan beberapa staff juga nggak ada yang terlihat di ruangan. Oh, ada standby Iya. station gitu ya. Oke.
Ada lagi Itu aja. untuk makanannya gimana? Enak. Enak. Oh, kalau untuk AC-nya gimana? Untuk AC cukup dingin. Oh, oke oke. Oh baik, saya ini lagi ya, reminder lagi ya, kayak clean lights paling ya, clear up juga, terus juga paling sama nggak ada yang standby ya. Iya. Oke, nanti saya evaluasi dengan tim. Terima kasih Bapak, jangan sampai kapok untuk riset di hotel kami. Baik Bapak, ada lagi keluhannya? Cukup Pak. Cukup, oke. Terima kasih Bapak atas Ya, kunjungannya. Terima terima kasih kasih. juga sudah riset di hotel kami. Terima kasih Pak. Iya Pak, mari. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan coaching dan konseling. Di bagian ini saya mereview dan saya mengidentifikasi terlebih dahulu kesalahan-kesalahan yang terjadi tentang apa yang dikeluhkan oleh pelanggan. Di sini saya melakukan evaluasi dahulu dengan tim, setelah itu barulah saya melakukan coaching dan konseling kepada karyawan-karyawan kami. Selamat sore semuanya. Sore. Pada briefing kali ini saya akan menyampaikan evaluasi daripada riset atas nama PT Full Moon Setia Jaya Abadi. Di sini saya akan menyampaikan poin-poinnya ya terkait yang kendala tadi gitu. Dia memberikan masukan gitu ke kita. Poin-poin komplainnya yang pertama clean lines. Nah clean lines ini tuh bagi mereka piring jangan sampai numpuk gitu. Maksud saya kalau bisa tuh, terus juga dia juga bilang nggak ada staff yang standby. Maksud saya itu lebih baik ada yang standby satu. Nah jadi biar yang refill piring tuh gantian gitu, jangan semuanya refill piring. Maksud saya gitu. Baik Pak. Terus juga kalau misalkan ada kelirapan yang numpuk langsung diambil aja. Jadi lebih aware lagi lah untuk kedepannya. Lebih care lagi sama timnya gitu. Kalau bisa saling bantu lah. Kalau misalkan Diki keteter, mungkin Abbas bisa bantu. Kalau Abbas keteter, mungkin bisa Goli bisa bantu. Baik Pak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup. Ya paling gitu aja ya. Pokoknya saya paling tahu sih harus diperbaiki nih. Next, pokoknya harus ada perbaikan. Jadi biar hotel kita tuh makin banyak yang bertamu di sini gitu ya, yang meeting event di situ, di sini gitu. Oke. Jadi saya follow up lagi Pak. Nah itu juga saya juga bakal follow up ini sih masalah kekurangan staff juga kan, kita nggak yang standby. Trainingnya kurang Pak. Iya, iya makanya. Kalau bisa tambah training lagi Pak, bilang Nah. ke bucket operation manager saya Pak. Oke, nanti saya follow up ya. Ya kan kita kekurangan orang ya, saya paham sih. Paling kalau nggak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga dengan doa kita tadi bisa memperbaiki kita untuk kedepannya dan bisa. Amin Pak, semoga Pak. Iya, semoga lebih baik lagi lah untuk kedepannya. Karena harus evaluasi sekarang sehingga besok-besok nggak ada yang kapok lagi buat riset meeting di sini. Siap. Silakan bekerja kembali. Setiap perusahaan tentu paham bahwa coaching adalah salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mereka miliki. Karena bagaimanapun juga, SDM merupakan ujung tombak bisnis. Perusahaan yang memiliki SDM berkualitas tentu akan bisa menjalankan roda bisnis dengan maksimal. Sebaliknya, perusahaan yang tidak memperhatikan kualitas SDM dan membiarkan karyawan terus bekerja di bawah standar, serta enggan mendengarkan keluh kesah, tentu bukan tempat yang menyenangkan. Agar perusahaan bisa menciptakan rasa nyaman dan penuh semangat dalam bekerja, diperlukan upaya langsung dari jajaran direksi. Dan upaya terbaik yang bisa dilakukan perusahaan dengan memberikan coaching dan konseling yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh para karyawan. Berdasarkan pengertiannya, coaching adalah bimbingan atau pelatihan yang diberikan perusahaan kepada para karyawan agar keterampilan mereka selama bekerja dapat meningkat. Sebagai tindakan proaktif, coaching bertujuan agar para karyawan bisa makin memahami tuntutan pekerjaan yang berdampak pada tujuan pribadi atau tujuan profesional perusahaan. Melalui pelatihan, karyawan diharapkan bisa meningkatkan potensi dan kualitas diri supaya memberikan kinerja yang makin istimewa. Dalam penerapannya, coaching ini biasanya diberikan bersamaan dengan konseling. Lalu, apa itu konseling? Berdasarkan pengertiannya, konseling adalah bimbingan yang diberikan ahli profesional kepada orang lain lewat teknik psikologis. Dalam lingkup pekerjaan, konseling biasanya merupakan upaya pengarahan, penyuluhan, sekaligus pemberian bantuan dari konselor yang ditunjuk perusahaan kepada para karyawan. Agar kedua hal ini bisa berkesinambungan, baik pelatihan dan penyuluhan,
Perusahaan akan menunjuk divisi khusus untuk bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Coaching dan konseling ini juga merupakan upaya yang bisa memberi dampak positif pada kinerja bisnis perusahaan. Dampak positifnya yakni karyawan makin paham potensi dirinya. Berbeda dengan training yang diperlukan jika pegawai belum paham informasi dan keterampilan yang diminta perusahaan, coaching lebih kepada memaksimalkan potensi diri, terutama dalam kondisi pekerjaan di lapangan. Lewat pelatihan yang terstruktur, karyawan dapat belajar dari kesalahan, sekaligus beradaptasi agar bisa menentukan keputusan yang tepat. Dampak positif selanjutnya yaitu motivasi karyawan menjadi lebih meningkat. Dalam konseling yang tepat, perusahaan dapat fokus membantu karyawan agar bisa mengatasi masalah yang dihadapi. Meskipun hanya bertindak sebagai fasilitator, langkah konseling ini akan membuat karyawan jadi lebih tenang dan dihargai, yang membuat motivasi dan loyalitas kerjanya semakin meningkat dan juga membuat kinerja tim menjadi lebih baik. Lalu, melalui kegiatan coaching dan konseling yang dilakukan secara rutin, karyawan pun mengalami perkembangan dan menjadi pribadi yang lebih baik, bekerja lebih maksimal, dan hubungan internal perusahaan menjadi lebih positif. Dan yang terakhir, keuntungan perusahaan menjadi lebih meningkat. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan potensi diri pada masing-masing karyawan yang menjadikan diri mereka dapat bekerja lebih optimal. Dan langkah yang terakhir adalah mewujudkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan. Jika kinerja berada di bawah harapan, maka pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, maka pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan, maka pelanggan merasa sangat puas atau senang. Menurut Kotler tahun 2006. Memuaskan kebutuhan pelanggan adalah keinginan setiap perusahaan. Selain faktor penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, memuaskan kebutuhan pelanggan dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan. Pelanggan yang puas terhadap produk dan jasa pelayanan cenderung untuk membeli kembali produk dan menggunakan kembali jasa pada saat kebutuhan yang sama muncul kembali di kemudian hari. Hal ini berarti kepuasan merupakan faktor kunci bagi konsumen dalam melakukan pembelian ulang yang merupakan porsi terbesar dari volume penjualan perusahaan. Lalu di bagian ini, saya menampilkan dimensi pokok penentu kualitas pelayanan menurut Parasuraman tahun 1988. Kualitas pelayanan atau dikenal dengan nama ServQual yang dikemukakan oleh Parasuraman ini memiliki 5 dimensi pokok, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Kualitas pelayanan merupakan tingkat kinerja yang dipersepsikan oleh tamu hotel untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Kualitas pelayanan merupakan tingkat kinerja yang dipersepsikan oleh tamu hotel untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Lalu di sini saya tampilkan tabel yang berisi dimensi pokok beserta indikator-indikatornya. Ada tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Lalu di sini ada penjelasan-penjelasannya. Lalu di sini juga saya menampilkan cara mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama, sistem keluhan dan saran. Berorientasi pelanggan, menampung saran dan keluhan pelanggan, komunikasi 2 arah secara cepat. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Survei kepuasan konsumen secara berkala, meneliti kepuasan secara langsung, merespon keinginan pelanggan. Yang ketiga, belanja konsumen yang misterius. Indikatornya, mengkaji kelemahan produk pesaing, menguji kelebihan layanan pesaing, menggali informasi pesaing di lapangan. Lalu yang terakhir, analisis hilangnya pelanggan. Indikatornya adalah menghubungi pelanggan yang berhenti, menggali alasan pelanggan berhenti, memantau hilangnya pelanggan. Lalu di sini saya tampilkan indikator pengukuran tingkat kepuasan pelanggan. Yang pertama, sistem keluhan dan saran. Media yang digunakan untuk menampung keluhan dan saran para pelanggan dapat berupa kotak saran yang diletakkan pada tempat strategis dan melalui sosial media. Yang kedua, menyewa jasa ghost shopping. Ghost shopping adalah salah satu cara memperoleh gambaran kepuasan pelanggan dengan cara mempekerjakan beberapa orang untuk menjadi atau bersikap sebagai pelanggan potensial produk perusahaan dan pesaing perusahaan. Yang ketiga, analisis mantan pelanggan.
Dalam indikator ini, perusahaan seharusnya menelpon para pelanggan yang telah berhenti menjadi pelanggan agar dapat memahami mengapa pelanggan tersebut pindah atau berhenti. Lalu yang terakhir, survei kepuasan pelanggan. Survei ini merupakan hal yang paling umum, yang paling banyak dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Baik, sekian video simulasi dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching and see you in the next video.